orang yang suka durhaka sama kedua orang tua, maka sebelum masuk nisfu Sya'ban minta maaf sama orang tua, minta ridho. Percuma malam nisfu Sya'ban kalau durhaka sama orang tua. Na'udzubillah min. Kalau sudah dapat malam nisfu Sya'ban, insyaallah kita akan dapat Lailatul Qadar di Ramadan, saudara. Mudah-mudahan tahun ini kita semua dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, panjang umur, taat kepada Allah. Amin ya rabbal. Tapi dalam riwayat disebutkan qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun mati dalam Ka'bah, saudara. Hati-hati, jangan sampai gara-gara emosi sesaat, cuma gara-gara urusan dunia nggak seberapa, anak nggak negor saudara, adik nggak negor kakak, paman nggak negor ponakan, adik kakak, na'udzubillah min dzalik, sepupu saling nggak tegur sapa, gengsi, mau minta maaf duluan, gengsi, pasti setan akan bisiki Anda malam hari ini. Saya pengen ingatkan, insya Allah beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, insya Allah. Nisfu Sya'ban ini persiapan kita buat menuju Ramadan, saudara. Karena kalau Rajabnya baik, Sya'bannya akan baik. Sya'bannya baik, Ramadannya juga akan baik. Nisfu Sya'ban ini pencucian dosa sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Karena orang kalau di nisfu Sya'ban dosanya sudah dicuci oleh Allah, begitu masuk ke Ramadan tinggal panen. Mau sholat taraweh enteng, mau tahajud enteng, mau hatam Quran enteng, hasilnya akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar akan dapat itqun minan nar, bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Maka beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan malam nisfu Sya'ban. Insyaallah malam Ahad jatuhnya Habib ya. Insyaallah jatuhnya malam Ahad. Maka ramaikan, syiarkan. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yattali'ullah ila jami'i khalqih fayaghfir li jami'i khalqih. La yattali'ullah ila jami'i khalqih fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqih. Allah akan memandang hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban dan Allah akan ampuni hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Maka jangan sampai ketika dipandang sama Allah kita lagi maksiat. Jangan sampai ketika dipandang sama Allah dengan pandangan rahmatnya kita lagi melakukan sesuatu yang mendapatkan murka Allah. Apalagi ini malam minggu, saudara. Malam nisfu Sya'ban Allah lagi pandang hamba-hambanya lagi pacaran ternyata, saudara. Na'udzubillah min. Malam nisfu Sya'ban, malam beranugerah, tahu-tahu pacaran. Yang bener aja. Rugi dong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dalam riwayat lain, riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat Jibril, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa adada sya'ri ghanami kalbin. Kata malaikat Jibril datang ke Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan, ini malam nisfu Sya'ban. Malam hari ini Allah punya hamba-hamba yang utaqa, dibebaskan dari api neraka, adada sya'ri ghanami kalbin, jumlahnya seperti bulu kambing kabilah Bani Kalb. Nah, di sini pentingnya ngaji sama guru. Ini kalau ngajinya cuma modal buka kamus saja, ghanami kalbin. Ghanam artinya kambing, kalbin artinya anjing, kambing anjing. Apa maksudnya itu, saudara? Nggak bakal nyambung, nggak ketemu. Mungkin maksudnya kambing kawin sama anjing. Waduh, LGBT jangan-jangan kambingnya tuh. Ghanami kalbin itu maksudnya ay ghanami bani kalbin.
Dulu di zaman Rasulullah ada satu kabilah Arab namanya Bani Kaleb. Itu Bani Kaleb dikenal sebagai kabilah yang banyak punya kambing. Puluhan ribu kambing mereka punya, saudara. Banyak luar biasa kambing yang mereka punya. Nah, saking banyaknya nggak terhingga. Nah, di malam nisfu Sya'ban kata Nabi, berdasarkan informasi dari malaikat Jibril, itu Allah ampuni hambanya sebanyak jumlah bulu yang ada di kambing Bani Kalbin. Kira-kira satu kambing bulunya ada berapa? Yang bisa menyebutkan saya kasih hadiah umroh plus haji, saudara. Sampai gigi bejenggot nggak bakal bisa aja jawab. Nggak terhingga. Nah, jumlah bulu yang ada di Bani Kaleb kambingnya. Jadi jumlah bulu ratusan ribu kambing, nggak terhingga, unlimited, saudara. Nggak terhingga. Itu hamba-hamba yang diampuni Allah. Illa, kecuali, hati-hati, jangan sampai kita masuk yang dikecuali ini. Bahaya kalau sampai masuk yang ada di kecuali ini, saudara. Bahaya. Apa kecuali? Kecuali musyahin dalam riwayat Ibnu Hibban. Kecuali orang yang suka ngadu domba umat Islam. Itu nggak dapat ampunan Allah, segera tobat. Musyahin itu kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki artinya munafiqun syirirun yab'atsu syiqaq bainal ummah wal adawah bainal mutahabbin. Musyahin itu artinya orang yang munafik, yang bengis, yang kerjaannya menyebabkan perpecahan di tengah umat. Antara umat Islam cuma gara-gara beda partai diadu domba. Banyak gak yang seperti itu? Antara umat Islam cuma gara-gara beda ormas diadu domba. Ada gak yang seperti itu? Cuma gara-gara beda thariqah, kadang-kadang beda manhaj, merendahkan saudaranya yang lain gara-gara dianggap beda manhaj, saudara. Itu hati-hati. Segera tobat kalau mau dapat ampunan Allah. Termasuk yang nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, musyrik. Orang yang masih menyekutukan Allah, yang syirik, yang percaya dukun, segera tobat, rugi. Jangan sampai datang nisfu Sya'ban dia nggak dapat ampunan Allah. Termasuk yang nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, saudara, adalah mudminul khamr. Orang yang masih suka mabuk-mabukan, yang masih suka menenggak narkoba, segera tobat. Dia nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Termasuk orang yang nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, aqun liwalidayh, orang yang suka durhaka sama kedua orang tua. Maka sebelum masuk nisfu Sya'ban, minta maaf sama orang tua, minta ridho. Percuma malam nisfu Sya'ban kalau durhaka sama orang tua. Na'udzubillah min. Dalam riwayat lain disebutkan termasuk yang nggak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban adalah qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahmi. Serem Pak, kadang-kadang gara-gara egois, gara-gara cuma emosi sesaat silaturahmi diputuskan. Ancamannya nggak main-main. Qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Sebelum saya terjemahkan, saya mau tanya orang Pangkalan Bun, mau nggak masuk ke dalam Ka'bah? Mau? Orang kalau bisa masuk ke dalam Ka'bah hebat atau tidak? Wah, hebat, dilihatnya hebat sekarang. Masuk saja hebat, apalagi kalau ada orang yang mati di dalam Ka'bah. Kira-kira mati di dalam Ka'bah husnul khotimah nggak? Dalam Ka'bah. Tapi dalam riwayat disebutkan qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun mati dalam Ka'bah, saudara. Hati-hati, jangan sampai gara-gara emosi sesaat, cuma gara-gara urusan dunia nggak seberapa, anak nggak negor saudara, adik nggak negor kakak, paman nggak negor ponakan, adik kakak, na'udzubillah min dzalik, sepupu saling nggak tegur sapa, gengsi, mau minta maaf duluan, gengsi, pasti setan akan bisiki Anda malam hari ini. Jangan mau minta maaf duluan, kamu kan lebih besar, kamu kan lebih kaya, kamu kan lebih banyak uang. Kalau kamu minta maaf duluan, gengsi, nanti dia kepalanya besar, makin tinggi dadanya itu, saudara. Setan pasti bisikan itu ke Anda sekarang. Kenapa? Karena setan nggak mau Anda dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Kalau mau dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban, jangan putuskan tali silaturahmi. Taubat, sambung kembali yang putus. Nggak apa-apa, mau dituduh nggak punya harga diri,
mau dianggap rendah, mau dianggap sebelah mata, nggak apa-apa. Ulurkan tangan terlebih dahulu, nggak peduli dengan manusia, karena kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu. Jelas atau tidak? Termasuk dalam hadis yang disebutkan zaniyah bifarjiha, orang yang masih suka berzina itu nggak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Ini kelompok-kelompok yang saya sebutkan, kelompok yang nggak dapat ampunan Allah. Kenapa saya sebutkan? Karena jangan sampai kita termasuk di dalamnya, saudara. Penyakit itu harus disebutkan. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari penyakit. Jangan sampai kita lakukan itu. Kita sembuhkan penyakit kita. Kalau ada yang melakukan salah satu yang disebutkan tadi, segera taubat, minta ampun kepada Allah. Karena di malam nisfu Sya'ban Allah ampuni hamba-hambanya. Kalau ada yang nggak dapat ampunan, yang benar aja rugi dong. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya besok malam Ahad fokus, jangan fokus dengan HP, jangan sibuk dengan yang lain. Masing-masing kumpul di masjid, di Sirajul Muhtadin, di masjid-masjid yang lainnya, ikuti ajaran guru sekumpul, ikuti ajaran ulama-ulama kita, baca Yasin 3 kali dengan niat yang diajarkan mereka, sholat berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, usahakan subuhnya berjamaah agar kita dapat malam nisfu Sya'ban. Kalau sudah dapat malam nisfu Sya'ban, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar di Ramadan, saudara. Mudah-mudahan tahun ini kita semua dapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat, panjang umur, taat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, sebelum saya tutup dengan salawat, yang terakhir saudara, kita baru saja menjalankan pemilu, betul? Betul? Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan Allah berikan kita anggota-anggota parlemen yang soleh. Amin ya Rabbal. Saya nggak mau bicara dukung siapa, tapi yang saya mau bicarakan di sini, siapapun yang kita dukung, kita harapkan di negeri ini berjalan pemilu yang jujur dan adil, saudara. Betul? Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan, karena itu yang bisa ngerusak negeri kita, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya konstitusi negara kita mengamanati, yang diamanati konstitusi bukan pemilu damai, saudara. Pemilu damai nggak ditulis di konstitusi kita, di undang-undang dasar. Yang ditulis di undang-undang dasar kita pemilu jujur dan adil. Jurdil, luber. Kenapa jurdil dan luber? Karena kalau jujur dan adil pasti damai, saudara. Kalau jujur dan adil pasti akan menghasilkan pemimpin yang baik. Tapi kalau tidak jujur, tidak adil, terjadi kecurangan di mana-mana, itu yang menyebabkan negeri rusak. Itu yang menyebabkan musibah dan bencana, itu yang menyebabkan kekacauan, saudara. Betul? Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Masyarakat Pangkalan Bun siap jaga NKRI? Orang kompak siap jaga NKRI? Kecurangan-kecurangan yang terjadi saat ini kita minta diproses secara hukum, betul? Kalau pemilu sudah jujur dan adil, siap terima hasilnya? Siap terima apapun hasilnya? Tapi kalau kejujuran dan keadilan tidak ditegakkan, siap kita jaga NKRI, siap kita kawal NKRI, siap kita jaga Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Ayo sama-sama kita baca sholawat terakhir. Mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita berkat sholawat, Palestina diberikan kemenangan oleh Allah, Yaman diberikan kemenangan oleh Allah, Israel dihancurkan oleh Allah, sekutu-sekutunya dihancurkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan berkat sholawat Indonesia dijaga oleh Allah, Pangkalan Bun dijaga oleh Allah, Pangkalan Bun aman dari musibah, aman dari bencana, aman dari bala, aman dari segala mara bahaya. Masyarakat Pangkalan Bun ekonominya makin berkah, usahanya makin berkah, tanahnya makin berkah, airnya makin berkah, umurnya makin berkah. Amin ya Rabbal
Ayo sama-sama kita baca sholawat semua, keluarkan suaranya semua. Hadroh boleh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Kita goncangkan pangkalan bun dengan sholawat. Setuju? 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 Ayo boleh hadrah bisa dipukul, hadrah semuanya suaranya dikeluarkan. Salatullah salam ala yasir la salatullah salamullah ala yasir. Angkat tangan semua. Tawassalna billah wa bil hadi, tawassalna bi bismillah wa bil hadi, Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah salatullah ya Habib ya Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma Allah wa ballighna Ramadana bi ahlil. Ya Allah salatullah ya Habibi ya Rasulullah. Semua salat asghil. Allahumma salli ala ya Allah wa ashghili in Allahumma wa ashghili wa akhrijna in wala ma'in. Sekali lagi Allahumma, angkat tangannya semua minta sama Allah. Ya Rab, jaga negeri kami ya Allah. Allahumma wa ashghili wa akhrijna, selamatkan kami dari orang-orang zalim ya Allah. In wa ala ajma'in sallallahu rabbuna
المصطفى مرسلين وعلى أجمعين وعلى ما عند طب القلوب اللهم صل على سيدنا محمد طب وعلى sekali lagi Allah ala ya Allah sembuhkan yang sakit ya Allah, penyakit zahir penyakit batin sembuhkan ya Allah. أبداني ونور الأبصار يا الله يا رب. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك واقض لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala masing-masing dalam hati, minta hajat pian semuanya, minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah kabulkan berkat Nabi Muhammad. واقض لنا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية معنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا الله، تقضي حاجاتنا قريب يا الله، تقضي حاجاتنا قريب يا الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان واجعلنا من صوامه وقوامه وعتقائه وطلقائه من النار، وارزقنا قيام الليلة القدر فيه، واجعلنا فيه من أهل القرآن من أهل القرآن من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين،
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في جميع بلدان المسلمين، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم واشفي مرضاهم وجرحاهم وتقبل شهداءهم وحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة وأعوانهم، اللهم عليك باليهود الصهاينة وأعوانهم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabb, pandanglah saudara-saudara kami di Palestina dengan pandangan rahmat-Mu ya Allah. Kami lalai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ketika pemimpin-pemimpin dunia tidak bisa lagi kami harapkan ya Allah, harapkan kami tinggal Engkau ya Allah. Kami tak kuasa melihat bayi-bayi yang dibunuh ya Allah. Kami tak kuasa lihat perempuan-perempuan dibunuh ya Allah. Kami tak kuasa melihat saudara-saudara kami harus tinggal di tenda-tenda dalam keadaan dingin ya Rabb. Ya Rabb, kami tidak punya harapan kecuali Engkau ya Rabb. Israel makin menunjukkan kesombongannya ya Rabb. Mereka merasa mereka hebat, mereka merasa mereka kuat, mereka merasa mereka punya adidaya ya Rabb. Kami punya Engkau ya Allah. Tolongkan pertolongan-Mu ya Allah. Kalau Engkau berkehendak malam ini mereka Palestina ya Allah. Kalau Engkau berkehendak dalam sekejap hancur Israel ya Allah. Tolong turunkan pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma wahid sufufahum ya Rabb. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab اهزم إسرائيل وانصرنا عليهم وشتت شملهم وخرب قوتهم ومزق وحدتهم وزلزل أقدامهم ودمرهم تدميرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية، اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية. اللهم ولي علينا خيارنا من يرحمنا ويخاف منك، ولا تولي علينا بذنوبنا شرارنا من لا يرحمنا ولا يخاف منك يا رب العالمين. ثم إلى روح الوالد عبد الرحمن العطاس الشريف فضل من تفضل من يحيى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.